Bitadwin bahasa kerennya. Pada waktu sahabat Abu Bakar ini banyak sahabat yang gugur dalam perang, yang hafal Quran, sehingga bitadwin ini dipelajari tentang Al-Quran juga. Jadi ya lamun bahasa skill arane talaqi. Wahyu ki meluan talaqi ning Abi Hamdi atau ning Abi Hajincung. Ya, Abi Hajincung mumuni, Wahyu mumuni. Itu namanya talaqi. Tanpa melihat. Ya, talaqi itu bahasa kerennya miluan guru baik, guru ngomong alhamdulillah beli dalam dapat tapi rasa apa dawa saja. Iya, itu sahabat Abu Bakar. Tapi juga sama, ya untuk perluasan wilayah ada, perluasan wilayah. Tetapi jasanya Abu Bakar ini yang paling terkenal adalah memerangi nabi palsu. Tapi juga sudah mengumpulkan Al-Quran, tapi belum terkumpul pada waktu itu. Sahabat Umar yang terkenal adalah zakat, ya, membuat baitul mal. Baitul Maqdis ya, baitul mal. Makanya kalau sekarang itu ada Baznas dan sebagainya, itu ikut pada waktu sahabat Umar. Kan diceritakan di TV, di YouTube, di cerita-cerita dongeng. Itu kan sahabat Umar pernah keliling-keliling kampungnya ya. Ada yang rakyatnya yang sedang menggodok batu ya. Kalau saja kubu ya atau RT ya itu datang mengelilingi kampung halaman para rakyatnya. Itu sana kan ada rakyat yang umpamanya ya kayak seperti Abu Bakar, kayak Umar itu. Umar sampai nangis gitu ya, ada rakyatnya yang membohongi anaknya ya. Kamu juga nangis gitu ya. Itulah ibu. Ibu itu jangan dikira ya. Mbok itu selalu mengada-adakan untuk anaknya apa saja. Membohongi anaknya juga untuk kebaikan itu ya, itulah ibu. Makanya kalau kalian sering melihat YouTube, tulis di YouTube itu 6 kebohongan seorang ibu. Ya, nanti ada di sana puisinya. Ya, itu sahabat Umar. Jadi sahabat Umar yang terkenal ini kepemimpinan atau yang diwarisi oleh sekarang itu adalah Baznas atau Baitul Mal. Umar ini mau karena tegas, "Woi, zakat." Gitu kan. Zakat. Kalau di sana zakatnya apa pamir? Ya zakatnya adalah pertambangannya. Zakat emas yang banyak. Karena emasnya bagian gaya emas dari antik. Awas dong, berpikir emas pakai antik enggak. Nah, ada dong emas, perak, perunggu. Nah, sudah ada dari zaman dulu. Itu kan zakat emas itu banyak emas tuh. Yang emasnya emas batangan, emas bongkahan gitu ya. Kalau sekarang enggak ada. Duit mungkin baru duit mungkin. Iya, duit sering lah sekarang. Kira mayu awalnya duit ya. Kenapa duit? Itu lama. Itu dulu ya ketika belajar ekonomi saja. Nanti ada barter itu kan. Barter itu kan antar barang. Itu tidak pakai nilai. Langsung saja. Ketika suka sama suka ya dibarter. Lanjut. Sahabat Umar ini yang terkenal itu adalah tadi Baitul Mal. Ya, alias zaman sekarang adalah Badan Amil Zakat Nasional. Kalau pajak Pak itu beda, awas. Kalau pajak dengan zakat beda. Kalau pajak Pak rombongannya Belanda, rombongan komunis itu pajak namanya. Kalau zakat enggak yuk, awas. Pak, saya udah zakat, udah pajak lagi. Pajak zakat bilang penunjuk Pak ya itu awas. Kalau pajak itu pemerintah, kalau zakat itu untuk pajak jalan. Oh ya, saya dapat jalan-jalan. Itu kayak beli motor aja dapat jalan. Itu. Yang ketiga sahabat Utsman ini mulai lebih jauh ya perkembangan Islamnya sampai mau ke Eropa pada waktu itu dan Afrika. Dan jasa yang terkenal ini yaitu tadi. Nah, yang tadinya nun ini ada titiknya, ya ada titik duanya, itu pada waktu sahabat Utsman. Ada fathah, ada kasrah, ada dhamma, ada sukun, ada tanwin, itu pada sahabat Utsman. Jadi ulama pada waktu itu disuruh mencari ilmu, yaitu tadi nanti ada ilmu, ya. Tapi ilmu nahwunya itu dikembangkan lagi kepada sahabat Ali. Makanya sekarang ini sahabat Utsman yang terkenal jasanya kepada umat Islam sekarang ini adalah ya Mushaf Utsmani.
alias mushaf Al-Quran yang dibukukan pada waktu Khalifah Utsman. Pak, kok kenapa bisa Al-Fatihah di depannya? Gitu ya. Awas, nanti tanya sama guru hadis. Wahyu pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa yang di Al-Qur'an ini adalah Al-Fatihah? Kita harus berarti belajar ilmu yang ada. Kenapa yang terakhir An-Nas? Padahal yang terakhir itu adalah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu bikumul Islam dinan. Kenapa Al-Nas yang terakhir? Dan bagaimana itu ada juz, bagaimana ada perempatan, bagaimana ada runtutan surat-surat itu pada waktu zaman Utsman. Sekarang kita tinggal mengerti. Nah, makanya yang terkenal sejarah perkembangan mushaf Al-Quran ini adalah mushaf Utsman. Jadi jangan kaget ketika surat Al-Lahab dikenal dengan surat Al-Masad gitu ya. Makanya nama surat itu beda-beda. Maksudnya ada yang berbeda, bukan umumnya Al-Isra, surat Bani Israil, terus surat apa lagi itu ada ya itu. Jadi makanya ini yang harus dipahami. Dan ini ada pada waktu sahabat Utsman. Dan sahabat Utsman ini tidak serta-merta langsung dibukukan begitu saja. Tahun-tahun itu ya kepada sahabat-sahabat yang hafid itu menanyakan teori dengan kejadian. Ya. Ayat ini kapan datangnya? Ayat ini kapan datangnya? Kapan datangnya? Subhanallah ya. Jasanya orang Islam, sahabat Utsman ini kepada umat Islam yang sekarang. Akhirnya yuk dari awal sahabat Utsman menjadikan mushaf. Sekarang mushafnya udah di HP. Ya, itu dulu bagaimana? Allah akan disuap ya. Mungkin percetakannya juga tulis tangan. Sahrul itu lah Indonesia. Iya, sekarang kan ada itu yang di Facebook itu ya, calon suami yang memberikan mahar tulis tangan Al-Quran. Itu hebat sekali itu. Nah, tulisannya dia kan itu hebat. Padu ditulis Ar-Rahman baik ada Al-Quran apa yuk mahar untuk calon istri kamu tuliskan Ar-Rahman yuk dari Ar-Rahman sampai terakhir itu tuliskan nih maharnya untuk kamu kenang-kenangan ya hebat sekali. Iku ke urusan di kamar mandi nyak pun baik, wes lawan lepas, teman bisa saya makan pada wahyu itu. Itu jadi begitu yuk. Ya, Manjur Pak. Hah? Manjur. Terus tenang, kau tunggu perangkat ya. Itu sahabat Utsman terkenal tadi. Jasa atau kepemimpinannya. Kalau sahabat Utsman memang Tekaji. Hah? Tekaji. Ya iya nih. Itu. Sahabat Ali. Nah tadi yang ditanyakan oleh Santo, sahabat Ali ini paling singkat. Paling singkat, maksudnya memimpin Islam ini menjadi khalifah. Padahal itu tadi ulangi lagi. Sebelum Abu Bakar itu ada yang sebagian yang menginginkan sahabat Ali yang menjadi khalifah setelah kanjeng. Sahabat Ali tidak mau, karena itu tadi banyak perpecahan. Sehingga ketika sahabat Ali naik pun setelah Utsman itu ya biasa. Yang namanya politik. Jangankan dari zaman sahabat Ali. Zaman Kanjeng Nabi Adam sudah ada. Ya, kejadian Qabil dan Habil itu karena unsur apa sih? Unsur iri, unsur dengki, unsur hasud, unsur ingin memiliki. Ya, masa istri saya jelek, istrinya dia cantik gitu ya? Itu iya karena apa sih? Ya karena iri itu. Nah, ketika sahabat Ali ini naik jabatan sebagai khalifah pengganti Utsman, maka banyak provokator yang masuk. Inilah awalnya ada perpecahan aliran. Zamannya sahabat Ali ini sudah terpecah alirannya. Meskipun Kanjeng Nabi ini sudah mengatakan di akhir zaman ini umat Yahudi itu akan terbelah menjadi 71 bagian, umat Nasrani itu menjadi 73 bagian, dan umat Islam akan menjadi 73 bagian. Setelah Kanjeng Nabi wafat, dalam masa sahabat Ali pun sudah ada beberapa bagian. Itulah Islam. Berarti kalau zaman bunga harus diprediksi dengan Kanjeng Nabi. Akhir zaman itu akan banyak perpecahan.
Nah, pada waktu sahabat Ali ini, ya, tapi kalian jangan benci tokoh Islam. Ada lagi Musa, ada khilaf. Ketika pengen naik jabatan ini, itu kan siapa yang mengajukan atau yang memprovokasi Siti Aisyah ya, untuk merebut kepemimpinan? Kenapa Siti Aisyah yang dijadikan tembakan provokasi? Karena Siti Aisyah yang masih hidup pada waktu setelah wafatnya Nabi, kan istrinya Nabi ini Siti Aisyah. Ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan sebagainya. Muawiyah bin Abu Sufyan anaknya siapa? Anaknya Abu Sufyan. Ini memprovokasi kepada Siti Aisyah. Pengennya bagaimana? Pengennya sahabat Ali ini digulingkan, yang menjadi kepemimpinannya Siti Aisyah. Padahal memang pengennya dirinya Muawiyah. Akhirnya ada yang namanya perang Jamal, perang kuda. Setelah perang Jamal itu, ya ada tahkim. Jadi pada waktu itu, ini awal perpecahan umat Islam ya. Awal perpecahan umat Islam ini kenapa menjadi bagian-bagian yang banyak? Karena itu peristiwa ini. Pada waktu itu kan terjadi perang. Ada yang ngajak perang, terjadi perang. Itu kan di Muawiyah bin Abu Sufyan ini memprovokasi istri Rasulullah, ya Siti Aisyah, untuk mengambil jabatan kepemimpinan dari sahabat Ali, dan sahabat Ali tidak berani melawan karena apa? Yang mertua, kan? Itu perang keluarga. Ya, jadi kalau ada di sebuah pesantren, ada di sebuah yayasan, ada perang, itu ya wajar, dulunya juga begitu. Makanya sahabat Ali itu tidak pernah berani melawan, meskipun dia mau wahyu sebagai anak buahnya, ayo kita perang. Gak bisa. Sahabat Ali gak mau. Makanya ada istilah tahkim itu, Al-Quran di atas atau di ujung pedang. Kalau perang, Al-Qurannya di ujung pedang. Makanya sahabat Ali mundur dan tidak mau. Nah, sehingga muncullah ada kaum Khawarij dan ada kaum Syiah. Dari situ awal ada banyak ideologi, ada banyak aliran ini, ya itu pada waktu setelah terjadi perang ini, setelah terjadi tahkim. Makanya ada Khawarij, ya, nah, ada Syiah. Khawarij siapa? Khawarij itu orang Islam, tapi keluar dari barisan Islam. Ini yang radikal itu. Yang radikal adalah kaum Khawarij. Sekarang ada nggak? Ya ada banyak. Ya, anak buahnya kaum Khawarij itu banyak sekarang. Ya, jadi kalau yang tidak mau mengikuti apa itu sunnah kanjeng Nabi, nanti dikira bid'ah. Itu yang membid'ahkan itu adalah para kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang tidak setia dengan sahabat Ali lagi. Jadi awal muncul banyak pemahaman agama ini. Jadi kalau ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada bahasa sekarang organisasinya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Pers, ada LII, ada apalagi itu Sunni dan sebagainya. Ini awalnya. Nah, tuh. Jadi awalnya setelah sahabat Ali baru berapa tahun, kalau jasanya sahabat Ali ini yang banyak di bidang pendidikan. Itu kan di nahwu sorof, nahwu itu awalnya sahabat Ali. Jadi kalau saya mengenal sahabat Ali ini, ya orang yang sangat bijak, orang yang sangat bijaksana. Makanya dalam pelajaran sejarah Islam setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka muncullah dinasti Umayyah. Siapa yang pertama? Yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan siapa? Orang yang membawa Siti Aisyah memerangi sahabat Ali. Mau gara-gara kenapa? Iri, hasud, dengki, pengen kesirian gitu. Jadi makanya marilah kita jauh-jauh dari sifat itu supaya apa? Supaya kita tidak terjadi perpecahan. Sekarang sudah berapa bagian, Pak? Enggak tahu. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin mahdiyyin. Jadi yang selamat itu adalah yang mengikuti sunnah kanjeng Nabi atau ahlus sunnah wal jamaah.
Dan sekarang pun banyak yang mengawali sunnah wal jamaah. Awas lebih banyak lagi. Hari itu sih Apa? itu pada kayak Ya itu bagian dari NU itu mah. Iya itu lagi belajar harus sunnah wal jamaah. Jadi makanya harus benteng kita nih, harus benteng kuat. Ikut NU Hubul Waton Iman ikut. Jangan nanti celingan. Kalau sekarang tidak diperkuat akidahnya, alirannya yuk. Aduh nanti wahyu yuk. Kan sudah banyak yang muncul di TV, di Facebook itu ada yang bilang apa itu kiai siapa ini syarif siapa atau gimana tuh puasa itu boleh merokok karena merokok itu tidak makan hanya menghisap. Aduh yang bilang begitu itu aliran-aliran baru itu yang bahaya. Iya makanya kalau kita tidak kuat ya, atau yuk wahyu sudah Islam ya sudah yakin kepada Allah ya nggak sholat juga nggak apa-apa, yang penting berzikir. Ada yang begitu. Ya. Makanya sekarang itu banyak aliran. Kita harus benteng. Ya. Makanya belajar syariat, belajar fikihnya yang benar. Ya. Supaya apa? Supaya ada kuat. Cadar-cadar itu kan dulu kan bertentangan ya. Ini itu cadar itu. Karena cadar itu, kalau Imam Syafi'i mengatakan, ya auratnya perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali ya raut muka dengan telapak tangan. Kalau wahyu aliran radikal itu pasti kan kayak ninja gitu. Itu makanya kan berikut sekali. Makanya kita harus belajar tentang perkuat ahlussunnah wal jamaahnya supaya apa? Supaya jangan sampai kita masuk ke dalam aliran khawarij. Khawarij bab cirinya pokoknya radikal. Tapi bukan kayak Umar. Kalau Umar mah hak ya hak, batil ya batil. Kalau khawarij mah enggak, hak dan batil lurus. Yang penting kan tegas, gitu kan? Tidak boleh berteman dengan orang selain Islam. Kan ada. Ya. Apa itu mengucapkan Natal, mengucapkan ini itu? Ya, itu orang khawarij begitu. Jadi jangan dikira saudaranya. Sekarang itu sudah zaman akhir. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, kapan lagi mengenal tentang aliran-aliran dalam Islam? Pak, di Yahudi juga begitu nggak? Ya. Di Nasrani juga begitu? Iya. Jangan dikira orang Nasrani tidak terpecah. Orang Nasrani juga terpecah. Orang Islam lebih tampak. Ada 73 golongan, 73 bagian. Itu. Jadi ini para sahabat, kita kewajibannya sebagai pelajar adalah mengikuti jejak para sahabat supaya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Belajar dulu para sahabat. Akhir dari belajar para sahabat ini kan sahabat demen bisa dengan Nabi. Akhirnya kita demen dengan agama. Kalau kita tidak belajar sahabat dulu, biografi sahabat, langsung demen dengan Nabi itu, waduh makomnya sudah tinggi sekali. Nanti. Jadi menikah Nabi ini bukan hanya sebatas ya membaca sholawat saja dalam lisan, tapi belajar untuk ya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, belajar mempelajari para sahabat. Makanya kan kalau di dalam tawasul itu selalu dibawa para sahabat ya Al-Fatihah. Pak, saya belum ziarah ke para sahabat makamnya. Iya, sudah Al-Fatihah itu udah hebat. Doanya. Iya kan ilah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tawasul kita sudah untuk siapa? Itu tadi 4 orang sahabat Nabi. Yang jasanya kepada Islam itu sudah sangat hebat. Masa khalifah berapa tahun? 30 berapa? Sekitar 30-an tahun ya masa khalifah. Nabi itu 23 tahun menyempurnakan Al-Qur'an ya. Nah, kesininya ditambah sekitar 30-an tahun itu para sahabat. Nah, habis para sahabat maka para khalifah yang lainnya itu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kesininya lagi beda lagi. Tuh, jadi ini Pak Amin yakin kalau mau belajar sejarah itu seakan-akan dekat dengan Rasulullah. Baca biografi para sahabat. Oh iya, sahabat ini mendekat dengan Rasulullah begini. Gunakan waktu untuk membaca itulah. Jadi jangan mau mendengarkan cerita dongengnya saja, baca. Nanti satu akan ketemu. Nah itu tadi, kenapa sahabat Ali ini sedih Pak? Karena memang itu ada yang menginginkan jabatan khalifah. Kenapa ada yang menginginkan jabatan khalifah? Karena tadi iri karena hasud.
Pak pengen beli biro kenapa sih? Jadi iri. Anak teman si Wahyu ya. Nah, coba saya yang jadi, jangan Wahyu saja. Itu karena iri Kalau nggak ada iri mau apa? Dia terus aja di Wahyu. Tuh jadi makanya sifat. Makanya kan kanjeng Nabi itu penyakit hati itu yang sangat berbahaya. Kalau penyakit fisik itu gampang, tapi kalau sudah penyakit hati, ada orang sukses langsung iri, ada orang ini langsung iri. Iya, jadi makanya sekarang saya gugah pemahaman kalian belajar tentang para sahabat, mengikuti jejak-jejak para sahabat supaya lebih mendekatkan diri mengenal kepada Allah dan mengenal kepada para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar dulu dengan sahabat. Ada nggak bukunya Pak? Ada. Yang online ada. Online ada bukunya. Yang cetak ada. Tapi kalau Pak Amin cuma satu punyanya. Dia punya sahabat Ali. Karena demennya sahabat Ali, mungkin sahabat Ali itu ya. Karena pengen cerdas sih, ya. Pengen pintar. Kayak sahabat Ali. Ya, Abu Bakar pintar, ya. Tapi kalau dengan Abu Bakar satu, saya kan orang gak mampu. Kalau saya orang kaya, ya pengen Abu Bakar lah. Gitu ya. Iya dong. Ya beliau, aduh. Oh, iya kalau Pak Amin jadi pengusaha, ya wis kayak sahabat Abu Bakar. Soalnya mau di Diora. Umar, Banian, aduh mewah ini. Dan Pak Amin banyak itu, banyak apa? Banyak pertimbangan. Kalau sahabat Umar tidak. Ul haq wal kana murran, hak ya hak. Itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga menjadi semangat kepada kita mempelajari Islam supaya jangan salah langkah mumpung masih muda. Tantangannya orang muda itu banyak. Orang tua masih titik tantangannya paling keringnya orang tua. Kalau anak muda enggak. Ulangi lagi, kalau kita mau mengikuti sahabat Ali, kalau kita iri dengan sahabat Ali, kenapa tidak dari sekarang belajar ibadah 5 waktu minimal? Ini Harus setengah. banyak baik 5 waktu sedilah. Sholat wahyu berapa menit sih? 10 jam nih Pak. Jangan 10 menit pasti kira suwe. Ya, tidak ada sampai 5 menit juga. Ya, paling sholat 2 menit selesai, 3 menit selesai. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Dongane apa ya bukan doanya? Doan. Iya. Moga baik diparingi wong wadon. Iya. Lah, Selamanya. selam. Yang kabeh diparingi. Wahyu harus yakin. Harus ya. Engkau gak boleh. Orang itu ada masanya. Kalau bahasa kerennya apa aja? Indah akan indah pada waktunya. Ya tenang. Sekarang belum indah. Paling suram dulu ya. Nanti kalau sudah indah nanti indah pada waktunya. Itu saja intinya surat mustaqim surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih bagus saja ya. Wah, ini pada makan sih. Pakai takjil tuh Pak. Baru pada makan.